Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, runtuhnya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada abad ke-15 dengan pusat pemerintahan berada di dekat Selat Malaka. Salah satu raja terkenal di Kerajaan Malaka adalah Sultan Mansur Shah yang membawa kejayaan kepada negerinya. Kejayaan Kerajaan Malaka dibuktikan dengan penguasaan sejumlah wilayah dan perannya sebagai pusat perdagangan serta penyebaran Islam. Sayangnya, sepeninggal Sultan Mansur Shah, Kerajaan Malaka harus berakhir. Faktor utama yang menyebabkan kejayaan Malaka harus berakhir yaitu adanya serangan dari bangsa Portugis pada 1511. Ketika Sultan Mansur Shah wafat pada 1477, penggantinya adalah Sultan Alauddin Riayat Shah. Pada masa Sultan Alauddin, Kerajaan Malaka mengalami kemunduran. Sultan Alauddin sebenarnya sangat peduli dengan rakyat, tetapi gagal mempertahankan kestabilan dan kemakmuran kerajaan. Sultan Alauddin mempunyai banyak musuh, baik di luar maupun di dalam istananya sendiri. Setelah 11 tahun memerintah, Sultan Alauddin meninggal mendadak secara misterius. Ada yang mengkaitkan kematian Sultan dengan konspirasi yang melibatkan saudaranya, bendahara kerajaan, dan istri keduanya. Mereka memiliki motif yang sama, yakni menggulingkan Sultan Alauddin dan merebut tahta kerajaan. Sepeninggal Sultan Alauddin pada 1488, Kerajaan Malaka dipimpin oleh Sultan Mahmud Shah tahun 1488 hingga 1511. Pada Sultan Mahmud Shah, Malaka terancam oleh bangsa Portugis. Kerajaan Malaka adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perekonomian dari perdagangan. Dengan lokasi yang sangat strategis, yaitu di jalur perdagangan internasional melalui Selat Malaka, membuat kerajaan ini berkembang sangat pesat. Banyak pedagang muslim dari Arab, India, dan daerah Nusantara yang berdagang dengan Kerajaan Malaka. Salah satu kerajaan di Nusantara yang berhubungan dagang dengan Kerajaan Malaka adalah Kerajaan Demak di Jawa Tengah. Di sisi lain, lokasi Malaka yang sangat strategis mengundang bangsa-bangsa asing untuk mengincar pelabuhannya. Pada 1509, bangsa Portugis sudah menguasai beberapa bandar di India. Target bangsa Portugis selanjutnya adalah Malaka, karena dengan menguasai Malaka, Portugis memperoleh kemudahan untuk mengatur kegiatan perniagaan para pedagang dari berbagai negara. Pada 1509, Diego Lopez Square tiba di Malaka dan meminta izin dagang kepada Sultan Mahmud Shah. Sultan Mahmud Shah awalnya menyambut rombongan Square dengan baik tanpa rasa curiga. Namun, para pedagang muslim India menginformasikan Sultan Mahmud Shah bahwa Portugis ingin memonopoli perdagangan. Sultan langsung berubah sikap dan memukul mundur armada Square dari perairan Malaka. Meski berhasil dipukul mundur, keinginan Portugis untuk menguasai Malaka tidak padam. Pada 1511, Alfonso de Albuquerque sebagai wakil Portugis di India
menghimpun satu armada dengan 19 kapal berkekuatan 800 orang yang terdiri atas pelayar dan serdadu untuk menyerbu Malaka. Serangan Portugis sempat mendapatkan perlawanan keras dari rakyat dan gerilyawan Malaka. Namun pada akhirnya Malaka berhasil ditaklukkan Portugis pada tanggal 10 Agustus 1511 dan Alfonso diangkat sebagai penguasanya. Peristiwa itu menandai runtuhnya kerajaan Malaka akibat serangan bangsa Portugis. Sultan Mahmud Shah sebagai raja terakhir kerajaan Malaka terpaksa menyingkir ke Pulau Bintan. Sultan Mahmud Shah sebenarnya masih terus melawan untuk merebut Malaka, tetapi kalah oleh serangan balik bangsa Portugis ke Bintan pada 1526. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang.